selamat siang Sobat Sehat di Rumah. Ya, saya Alisa Kotunda Syafi'iyah. Kali ini bersama dengan Dr. Esti, spesialis THT Rumah Sakit Umum Pindad Duren. Kali ini kita akan membahas terkait kesehatan pendengaran ya dok ya. Pendengaran. Nih, gitu. Jadi sobat-sobat di rumah, saksikan podcast ini sampai selesai biar tahu tentang kesehatan pendengaran itu seperti apa sih dan caranya menjaga kesehatan pendengaran itu bagaimana gitu. Langsung saja ya dokter. Oke. Dokter, terkait kesehatan pendengaran itu dinyatakan pendengaran itu sehat itu gimana sih dok? Pendengaran sehat itu ciri-cirinya adalah dia tidak mengalami gangguan saat komunikasi. Jadi saat berkomunikasi dengan orang lain, dia tidak bolak-balik bilang, "Hah? Apa?" atau menyuruh orang lain untuk mengulang. Kemudian juga dia paham dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Kemudian yang ketiga, saat dia menghidupkan televisi atau radio yang didengar oleh satu ruangan, dia tidak bolak-balik meningkatkan volume sehingga orang lain terganggu. Kemudian yang keempat, tidak ada suara benging di telinganya. Selama jenengan berpraktik di rumah sakit ini kebanyakan yang mempunyai masalah pendengaran itu di rentang usia berapa sih dok? Sebenarnya kalau rentang usia, hampir semua rentang usia ya, Bisa karena gangguan pendengaran itu bisa disebabkan oleh yang pertama karena sumbatan kotoran atau kita bilang serumen. Jadi serumen atau kotoran telinga itu kita sebut dengan serumen. Kalau sudah menyumbat penuh, otomatis akan terjadi gangguan pendengaran. Yang kedua karena infeksi di telinga, entah karena otitis media yang kalau kita bilang kopoan, atau karena pembekakan atau infeksi di liang telinga, itu juga bisa mengakibatkan gangguan pendengaran. Yang ketiga karena bising, gangguan bising, itu bisa disebabkan karena lingkungan yang bising, misalnya orang yang bekerja tiap hari di dekat mesin yang terus menerus, atau biasanya pada anak SMK kejuruhan yang memakai mesin, dia terus menerus dan tidak memakai pengaman. Kemudian yang keempat, pemakaian headset yang seringkali pemakaian headset yang terus menerus dengan suara yang keras. Kemudian yang kelima, memang karena ada gangguan dari usia tua, itu memang mengalami penurunan fungsi pendengaran. Jadi kalau rentangnya ya mulai kecil sampai usia tua. Gitu. Jadi tidak melihat usia ya dok? Nggak, cuman kalau gangguan pendengaran misalnya karena usia tua ya memang karena usia tua. Karena kalau karena gangguan lingkungan yang bising itu memang usia produktif. Jadi biasanya usia sekitar 15 sampai 35 tahunan gitu. Oh gitu. Nah, kan kebanyakan nih dok ya kayak orang-orang yang menggunakan, apalagi anak muda nih dok, kadang-kadang itu pakai headset atau TWS, bahasa kerennya sekarang earphone gitu. Nah, sebenarnya tuh bahaya nggak sih dok? Kayak maksudnya rentangnya tuh misal pun diperbolehkan itu berapa kali, berapa jam atau berapa menit gitu dok untuk menjaga kesehatan pendengarannya itu? Nah, headphone itu sebenarnya tidak bahaya asal pemakaiannya sesuai dengan kaedah-kaedah gangguan kesehatan pendengaran. Salah satunya gini, jadi pakai headphone yang sebisa mungkin lebih aman kalau pakai headphone yang earphone ya. Oh, yang ada buletannya itu? Ada buletannya, kemudian ada sponsnya. Karena itu otomatis akan menambah jarak sehingga akan memperkecil kemungkinan gangguan pendengaran. Kemudian yang kedua, jangan sampai, kalau bisa volume dari earphone itu 60% dari volume maksimal gitu. Jadi hanya 60% aja dari volume maksimal. Kemudian kalau bisa hanya 60 menit nanti istirahat dulu 15 menit, setelah itu monggo dipakai lagi. Gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya sekarang itu pakai bone conduction. Sekarang kan sudah ada headphone, tapi kalau biasanya kan kita dimasukkan ya, atau yang pakai di headphone. Nah, sekarang ada yang bone conduction. Jadi dia bisa diletakkan di tulang depan atau di tulang belakang. Jadi dia akan
frekuensi suaranya itu diantarkan melalui tulang. Itu relatif lebih aman. Tapi otomatis juga volumenya kurang ya. harus sesuai dengan yang seperti tadi, 60 dari volume, maksimal. ya 60% dari volume maksimal. Itu kita biasanya bilang hukum 60-60. Volume 60% dari volume maksimal dan 60 menit. Istirahat baru boleh lagi Main lagi gitu ya. Ya, Oh, gitu. oke. Jadi untuk sobat-sobat di rumah mungkin yang pakai headphone atau earphone itu jangkanya 60 menit saja ya, Dok ya. 60 menit saja, habis itu istirahat dulu, baru dipakai lagi. Ya. Yang paling aman tadi pakai apa, Dok? Bone conduction. Jadi penghantaran tulang. Sekarang juga sudah banyak. Kemudian dan terutama dia amannya adalah bagi orang yang suka olahraga nih, lari atau naik sepeda. Itu kalau pakai bone conduction, dia masih bisa mendengarkan musik dengan dengan stereo yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Tapi dia juga masih aware, masih tahu lingkungan. Misalnya di klakson. Kalau pakai headset kan kadang-kadang kita nggak gitu. Fokusnya cuma langsung di pendengaran yang kita dengarkan di headset itu kan aja. Akhirnya bahaya karena kita tidak tahu lingkungan sekitar. Tapi kalau bone conduction kita masih bisa dengar suara-suara, tapi untuk pendengaran yang kita dengarkan musik itu tetap stereo dan bagus. Oh gitu ya, Dok ya. Oh, jadi masih diperbolehkan asal tidak berlebihan gitu. Nah, untuk selanjutnya cara menjaganya, Dok, menjaga pendengaran itu harus seperti apa sih, Dok? Kayak mungkin kita ini kurang aware terkait aduh males kalau misal pun nggak gatel terus nggak kita bersihin kayak gitu kan, kadang ada yang kayak gitu. Atau memang nggak boleh dibersihkan telinga itu. Gitu, Dok, ternyata. Jadi ini yang selalu salah. Pasien-pasien itu merasa bahwa telinga itu harus dibersihkan. Jadi apalagi kalau yang tiap hari itu justru tidak boleh. Jadi yang kita sebut kotoran telinga yang coklat-coklat itu sebenarnya adalah wax atau lapisan lilin yang sebenarnya diperlukan oleh liang telinga. Tujuannya apa? Dia melindungi itu. Yang pertama, kalau misalnya ada serangga yang kecil semut mau masuk, dia tidak akan mau masuk karena pertama baunya. Bau dari wax itu tidak disukai oleh serangga. Yang kedua, misalkan pun dia masuk, karena lengket, akhirnya dia kayak terperangkap sebelum jauh masuk ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga melindungi dari kotoran-kotoran. Nah, kalau waxnya itu kita bersihkan tiap hari karena merasa kotor ini dibersihkan. Itu yang pertama, gampang dimasuki serangga. Yang kedua, gampang iritasi. Akhirnya apa? Misalkan dia awal-awal tiap minggu dia bersihkan, pakai cotton bud biasanya kan. Iya, itu, Dok, benar. Tiap minggu kita bersihkan. Lama-lama seminggu 2 kali karena gatel. Sudah tidak ada pelindungnya, akhirnya sensitif, gampang gatel. Seminggu 2 kali. Lama-lama seminggu 3 kali. Lama-lama tiap hari. Akhirnya malah gampang infeksi yang sering kita bilang otitis. Itu sampai bengkak, sampai ada nanahnya gitu. Jadi terus kapan dibersihkannya? Telinga itu dibersihkan kalau kotorannya sudah ada di liang telinga. Jadi tubuh itu sudah punya sistem tersendiri sehingga wax itu pelindungnya kita itu kalau sudah istilahnya expired, ada produksi baru, dia akan dikeluarkan pelan-pelan melalui ini. Pada saat kita mengunyah otot-otot di sekitar mulut itu juga akan menggerakkan otot-otot di liang telinga, sehingga kotoran atau wax itu yang sudah tidak dipakai dia akan dikeluarkan pelan-pelan. Nah, kita baru boleh ngambil kotoran, membersihkan kalau yang sudah ada di liang telinga. Yang di dalam enggak usah. Itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Justru itu. Kadang soalnya juga kebanyakan orang kan mikirnya kayak pakai cotton bud nih. Itu. Masuk malah sekarang kan udah ada TikTok mungkin ya, Dok ya, kayak nggak boleh pakai cotton bud nanti malah masuk. Kalau istilah kita yang awam itu mikirnya kita bakal masuk tuh serumnya tadi. Gitu ya, Dok ya. Jadi kalau kita pakai cotton bud bagiannya ini liangnya ya. Cotton budnya kita masukkan. Yang kita bersihkan itu yang pinggirnya. Yang tengahnya itu kedorong sama cotton budnya itu. Akhirnya karena kedorong dia lebih padat, lebih kering, akhirnya susah dibersihkan. Nah, akhirnya lama-lama ke dokter spesialis THT. Padahal kalau dia tidak membersihkan, hanya membersihkan yang luar yang sudah tidak dibutuhkan lagi, itu dia tidak harus ke spesialis THT.
Dan misal pun, jadi kalau misal kita mau membersihkan di rumah nih dok, jadi harus tetap yang di bagian liangnya aja dok ya, nggak sampai masuk gitu. Hanya yang di luar aja. Penggunaannya pakai apa dok kalau yang direkomendasikan? Sebenarnya ada pakai ear pick ya. Memang khusus untuk membersihkan. Dan sebaiknya jangan yang pakai besi. Pakai aja yang dari plastik yang ada lampunya itu. Nah, tapi juga bukan dibersihkan sendiri ya, harus minta tolong orang lain. Dan ingat, yang dibersihkan hanya yang di liangnya. Nggak boleh sampai masuk gitu. Nggak boleh sampai masuk. Mungkin sampai misal kesusahan baru ke spesialis THT. Ya, gitu. Kadang-kadang kalau sudah ada beberapa tipe pasien yang memang tipe kotorannya itu kering. Kalau sudah kayak gitu memang nggak bisa bersihkan sendiri. Tapi cuman sedikit kok. Gitu nanti ada tindakannya sendiri ya dok ya. Jadi spesialis THT-nya gitu ya. Kita yang bersihkan. Jadi untuk sobat di rumah jangan sampai membersihkan telinga itu sampai masuk melebihi liang telinganya. Apalagi menggunakan cotton bud itu sangat tidak dianjurkan kayak gitu. Terus dok, kalau misal nih untuk selain itu menjaga kesehatan telinga itu, selain membersihkan telinganya dok, untuk menghindari bising itu loh dok, itu kan kadang yang mungkin kita masih bingung gimana ya gitu. Yang kalau yang untuk pemakaian headphone kayak tadi ya, headphone tadi. Terus kemudian kalau misalnya lingkungan kita memang lingkungan yang bising, contohnya ya seperti tadi kerja di lingkungan yang bising, dekat dengan musik atau yang murid-murid kejuruan, itu harus pakai pengaman. Sama aja. Boleh pakai earpuff, boleh pakai earplug. Earplug, jadi ada dua jenis. Kalau earpuff itu biasanya agak lembut, terus dimasukkan. Kalau earplug biasanya lebih keras, ditaruh di sini. Intinya memang harus ada pelindungnya. Jadi dan desibelnya jangan sampai lebih dari 85 desibel. Gitu. Kemudian desibel juga gitu 1 jam istirahat dulu. Desibel tadi terkait frekuensi dari kebisingannya itu. Gitu. Jadi kalau memang jenengan semua yang di rumah merasa ada suatu hal yang tidak benar atau ada sedikit gangguan, langsung saja periksa gitu ya dok ya. Jadi tanda-tandanya ya seperti tadi, misalkan waktu kita ngobrol kita bolak-balik bilang apa tadi ya, itu sudah ciri-ciri kalau kita ada gangguan pendengaran. Kemudian yang kedua, ada orang ngomong terus kita bilang dengar sih suaranya, tapi dia ngomong apa ya, nggak jelas. Nah itu juga gangguan pendengaran. Yang ketiga, kalau misalnya itu kita dengar nih TV atau radio, kemudian kita itu yang lainnya nggak ada masalah dengan volume, tapi kita nggak dengar ya, volume tolong besarkan dong. Nah itu sudah salah satu ciri gangguan pendengaran. Dan itu berarti harus segera dicek, diperiksa tes pendengaran. Sampai seberapa parah sih. Nah, dan tes pendengaran ini, deteksi gangguan pendengaran itu sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam menangani gangguan pendengaran. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita apalagi di kabupaten sering sound check sound. Nah, check sound horor kalau nggak salah namanya horor gitu. Ya mau gimana lagi bener dong. Tapi sebaiknya ya pakai pengaman. Tapi kalau kita minta frekuensinya dikurangi juga enggak mungkin ya. Tapi sebaiknya sesegera jangan terlalu sering dan jangan terlalu lama. Kalau bisa pakai phone. Kemudian kalau sudah ada gangguan misalnya benging, segera periksa ciri-cirinya. Nah, selain itu dok ya, mungkin dengan cara pembersihan tadi menghindari yang bising. Nah, mungkin salah satunya konsumsi makanan, entah atau minuman yang membantu untuk menyehatkan pendengaran itu apa aja sih dok? Gitu. Intinya sih enggak spesifik ya. Tapi memang sebaiknya dihindari hal-hal yang menyebabkan batuk pilek. Karena begitu kita batuk pilek dan jangka waktu misalnya lebih dari 3 hari. Itu kuman-kuman yang ada di hidung sama di tenggorokan itu bisa naik ke namanya tuba eustachius. Tuba eustachius itu saluran yang menghubungkan antara hidung, tenggorokan dengan telinga. Kalau kuman sudah nyampe ke telinga, infeksi di sana, akhirnya jadi
otitis media Iya. atau infeksi di telinga tengah yang akhirnya nanti berakhirnya jadi kopoan. Oh gitu. Terutama kalau misalnya gini, lagi batuk pilek Nggih. atau lagi nggak enak badan, jangan dipaksa untuk renang. Nggak boleh dok. Nggak boleh renang karena itu akan meningkatkan tekanan sehingga akan menyebabkan infeksi Di bagian telinganya. di gitu. telinga tengah. Kalau misal kita memaksakan amit gitu, kayak membuang ingusnya, kayak itu ada pengaruh juga nggak ke telinga dok? Kalau memang ingusnya, Maksudnya kalau kayak- ingus-ingus normal sih nggak Iya. masalah. Tapi kalau ingusnya itu memang sudah ada infeksi, Iya. dengan dibuang dengan cara apa sisi ya kalau Iya, orang bilang sisi sisi, itu memang ada kemungkinan naik ke tubuh eustachius. Oh gitu, soalnya memang kebanyakan nggak gitu saya alami sendiri sih dok, kalau memang kita memaksakan untuk membuang ingus tadi dengan cara yang menyisikan itu sampai mendengar suaranya tuh agak kurang. Iya. Itu. Karena bisa meningkatkan, ya itu masuk ke tubuh eustachius gitu, itu. ternyata. Tekanannya meningkat akhirnya. Jadi nggak boleh renang, nggak boleh memaksakan gitu ya dok ya, untuk mengeluarkan mungkin memang pas waktu pilek atau flu itu ya dok ya. Atau naik pesawat terutama. Oh iya. Kalau misalnya lagi batuk pilek, sebaiknya kalau mau naik pesawat sebaiknya konsultasi dulu ke spesialis THT. Soalnya seringkali kalau orang batuk pilek naik pesawat akan sakit di telinga, bunyi nging, ada tinnitus, kemudian akhirnya nyeri. Nah sebaiknya konsultasi dulu ke spesialis THT, nanti akan diberikan obat untuk menghindari tekanan yang meningkat itu. Itu sesuai resep ya dok ya, Iya. nggak boleh beli sendiri tiba-tiba gitu ya. Takutnya nanti mungkin berlebihan atau mungkin kurang juga kan juga nggak tahu gitu ya dok ya. Jadi untuk sobat di rumah mungkin menjaga kesehatan telinga kelihatannya sesimpel itu, tinggal dibersihin kayak gitu. Malah ternyata harus menghindari hal-hal yang nggak boleh nggak dibersihkan. boleh, iya. Ternyata membersihkan sendiri pun juga ada aturannya kayak gitu. Dan apabila pas waktu pilek atau batuk juga nggak boleh renang kayak gitu. Tadi juga kalau untuk yang pakai earphone atau headset, pakainya kalau bisa yang pakai bone conduction. Dan itu pun juga ada rentang waktunya. 60 banding 60 ya dok. 60% dari volume maksimal dan 60 waktunya 60 menit. Setelah itu istirahat dulu, baru pakai lagi. Gitu ya. Istirahatnya 15 menit ya, jangan cuma langsung pakai. 15 menit minimal. Minimal. Kalau mau lebih juga ya nggak apa-apa lebih ya. bagus. Pokoknya dikurangi sedang-sedang aja gitu. Apalagi yang horor-horor mungkin yang cek sound ya juga harus dijaga juga. Soalnya memang kebanyakan di kabupaten juga hype-nya tuh masih itu dong. Memang apalagi kan musiknya jeduk-jeduk kayak buat joget itu asik gitu kan. Asik. Baik, sobat di rumah, kalau mau memeriksakan terkait kesehatan pendengaran, bisa di Rumah Sakit Umum Pindad bersama Dr. Ersti. Ada apa dok pelayanannya dok di Rumah Sakit Pindad terkait THT? Oke. Untuk gangguan pendengaran kita ada tes audiometri yaitu tes pendengaran. Kemudian juga kita ada layanan untuk alat bantu dengar. Alat bantu dengar dan bisa memakai BPJS. Otomatis harus pakai rujukan ya. Gitu ya, pokoknya pakai rujukan. Iya, dari pertama. Kemudian juga kita layanan terbaru adalah adanya tes alergi atau skin prick test. Bisa juga pakai BPJS. Oh gitu, semuanya bisa pakai BPJS. Pokoknya ada rujukan dari Vaskes 1. Jadi untuk jadwalnya Dr. Ersti sendiri yaitu di hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Selasa di jam 12 ke atas sampai selesai. Gitu ya dok ya. Oke, baik dokter, terima kasih atas ilmunya, pengetahuannya berbagi dengan saya dan juga sobat di rumah. Dan semoga bisa bertemu dan berjumpa lagi di lain kesempatan ya dok. Amin. Terima kasih dokter. Sama-sama. Bye-bye semuanya. Terima kasih.